Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I hope all of you always in good condition, stay healthy and happy. Masya Allah, Alhamdulillah. Today we are going to learn akhlak about akhlak seorang muslim. So before it, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Salih dan salihah, sebetulnya ada banyak sekali akhlak seorang muslim yang Rasulullah contohkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan berfokus pada akhlak gemar membaca, pantang menyerah, yang ketiga tentang rendah hati, dan juga contoh untuk berhemat. Sebetulnya masih ada banyak sekali contoh yang Rasulullah ajarkan. Kita fokus dulu pada gemar membaca sebagai akhlak terpuji. Dengan gemar membaca, artinya kita sedang membuka jendela ilmu. Dengan membaca yang awalnya tidak tahu, kita menjadi tahu. Dan yang awalnya tidak bisa, dengan membaca kita menjadi bisa. Masya Allah. Coba kita ingat-ingat lagi. Pendidikan pertama yang diterima Rasulullah adalah membaca loh. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra. Artinya bacalah. Berarti membaca sangat penting ya. Yang kedua tentang pantang menyerah. Pantang menyerah artinya tidak mudah menyerah dalam segala rintangan apapun yang dialaminya. Pantang menyerah menjadi contoh bahwa kita adalah muslim yang kuat. Ciri-ciri muslim yang kuat tidak pantang menyerah yang pertama, tidak putus asa. Yang kedua, senantiasa menerima kritikan. Dan yang ketiga, selalu mendengarkan nasihat selama nasihat itu baik. Selain itu, pantang menyerah juga Allah perintahkan loh. Seperti firman-Nya, wala tai'asu miruhillah, yang artinya janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Artinya kita tidak boleh menyerah. Manfaat dari pantang menyerah itu sendiri, yang pertama, kita menjadi lebih percaya diri. Yang kedua, menjadi lebih menghargai proses dan tidak mudah menyerah. Sekali lagi, kita harus menjadi muslim yang kuat. Yang ketiga, ada rendah hati. Rendah hati artinya sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri sehingga kita tidak menjadi seseorang yang angkuh dan sombong. Rendah hati merupakan sifat yang paling dicintai Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Karena sejatinya kekuatan yang kita miliki adalah kepunyaan Allah. Manfaat dari rendah hati yang pertama, kita terhindar dari kesombongan. Yang kedua, diangkat derajatnya. Yang ketiga, senantiasa dicintai sesama. Jika sudah begitu, sesama mencintai kita, Allah suka kepada kita, tentu hati kita menjadi tenang. Masya Allah. Yang keempat, Rasulullah contohkan adalah sifat hemat. Hemat artinya secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Dalam hal ini, hemat dianjurkan dalam beberapa hal. Yang pertama, kita dianjurkan untuk hemat dalam bahan makanan, berhemat dalam bersedekah artinya tidak berlebih-lebihan, dan berhemat dalam penggunaan sumber energi. Sebagaimana firman-Nya, kulu watasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhilatin. Yang artinya, makanlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak angkuh. Sebab hemat mempunyai manfaat membuat kita pandai bersyukur, Allah cukupkan rezeki kita terhindar dari utang, dengan begitu hidup kita senantiasa bahagia. Nah, salih dan salihah, demikianlah pembahasan tentang akhlak seorang muslim yang kita bahas pada hari ini. Allah melalui Rasul-Nya mencontohkan kita agar senantiasa gemar membaca, menghiasi diri dengan rendah hati,
pantang menyerah, dan senantiasa mencintai sikap hemat atau sifat hemat. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi lebih bermakna, sehingga itu bisa menjadikan kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bahkan untuk sesama kita. Masya Allah, tabarakallah. Baik Salih dan Salihah, thank you for your great attention. Don't forget, say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk hari ini. Jazakumullah, happy learning. Have a nice day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja hebat semuanya.